Sebelum kita mengenal sosok Iko Uwais sebagai bintang laga internasional yang memukau dunia dengan aksi silatnya, ada sebuah pengakuan yang jarang sekali diungkapkannya sebab rahasia yang, jika diketahui publik, bisa mengubah persepsi kita tentang pahlawan film laga ini selamanya. Tidak banyak yang tahu, di balik gerakan silat yang presisi dan karisma panggung yang memukau, Iko Uwais pernah menghadapi titik terendah dalam karir dan kehidupannya yang nyaris menghancurkan mimpi-mimpinya. Tidak ada yang membicarakan saat-saat di mana ia hampir menyerah pada tekanan besar dunia hiburan, dan bagaimana sebuah konflik internal yang pelik hampir membuatnya hilang dari layar kaca. Sebuah peristiwa yang diselimuti kontroversi dan ketegangan, yang tak hanya menguji kemampuan fisik tapi juga mentalnya sebagai seorang aktor dan seniman bela diri. Dalam video ini, kita akan membongkar sisi gelap dan rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan gemilang Iko Uwais dalam film-film laga legendaris seperti The Raid dan serial Wu Assassins. Dari momen-momen yang mengguncang, sampai konflik batin yang jarang terungkap, semuanya akan kita kupas tuntas. Apakah Iko Uwais hanya sekadar bintang laga dengan teknik memukau, atau ada sesuatu yang lebih dalam, bahkan mengejutkan, yang selama ini disembunyikan? Bersiaplah untuk memasuki dunia Iko Uwais yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Iko Uwais bukan sekadar aktor laga biasa. Ia adalah simbol kebangkitan seni bela diri Indonesia di panggung dunia. Lahir di Jakarta pada tahun 1983, Iko Uwais mulai dikenal luas setelah membintangi film The Raid, Redemption pada tahun 2011. Film ini bukan hanya sukses besar di Indonesia, tetapi juga mendapatkan pengakuan internasional, membawa seni silat ke mata dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia perfilman laga, Iko Uwais berdiri di garis depan sebagai ikon yang menggabungkan keaslian teknik silat tradisional dengan kekuatan narasi modern. Selain The Raid yang legendaris, ia juga memimpin serial Netflix Wu Assassins, memperkuat reputasinya sebagai salah satu aktor laga paling berbakat dan berdedikasi. Namun, di balik gemerlap sorotan dan pujian, ada sisi lain dari perjalanan karir Iko yang jarang diketahui publik. Sejak awal, ia bukan berasal dari latar belakang seni peran atau perfilman. Awalnya, ia adalah seorang atlet silat yang bermimpi mengangkat budaya Indonesia lewat seni bela diri. Perjalanan menuju ketenaran tidaklah mulus. Ada tekanan besar dari lingkungan industri hiburan yang kerap mengedepankan penampilan dan popularitas dibandingkan keaslian dan dedikasi. Sebelum film The Raid sukses besar, Iko menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari kurangnya dukungan finansial, keraguan dari para produser, hingga pertentangan dalam memilih jalan karir yang tepat. Bahkan, ada rumor bahwa dirinya sempat terlibat dalam konflik internal dengan beberapa kru film karena pendekatannya yang perfeksionis terhadap koreografi laga. Konflik ini hampir membuatnya tersingkir dari proyek-proyek besar. Tidak hanya itu, kehidupan pribadi Iko juga penuh lika-liku. Ada masa-masa ketika tekanan untuk terus mempertahankan citra sebagai bintang laga membuatnya hampir kehilangan keseimbangan emosional dan keluarganya. Ketegangan antara tuntutan karir dan kehidupan pribadi ini menjadi benang merah yang jarang tersorot di balik layar. Lewat video ini, kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana Iko Uwais berhasil melewati badai-badai itu, dan apa arti sebenarnya dari perjuangannya sebagai seniman bela diri dan aktor internasional yang membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Perjalanan Iko Uwais menuju puncak ketenaran dimulai dengan langkah yang penuh harapan dan keteguhan. Awalnya, ia hanyalah seorang atlet silat yang giat berlatih di kampung halamannya, Jawa Barat. Ia bermimpi membawa seni bela diri tradisional Indonesia keluar dari bayang-bayang dan dikenal dunia. Kesempatan emas itu datang ketika sutradara Gareth Evans, yang tengah mencari wajah baru untuk film laga berjudul The Raid, menemukan Iko dan melihat potensi luar biasa di dalam dirinya. The Raid dirilis pada 2011 dan langsung menjadi fenomena global. Gaya bertarung Iko yang autentik, tanpa banyak efek CGI, membuat dunia perfilman laga terguncang. Kesuksesan film ini menandai awal kebangkitan karirnya dan membuka pintu kesempatan untuk proyek internasional, termasuk serial Wu Assassins yang diproduksi oleh Netflix. Namun, di balik gemerlapnya popularitas, ada masa-masa gelap yang hampir meruntuhkan karir dan reputasinya. Pada masa produksi The Raid 2, Iko mengalami tekanan besar dari tuntutan produksi yang makin berat dan koreografi yang semakin kompleks. Konon, beberapa adegan laga menimbulkan ketegangan serius antara Iko dan kru film. Ada rumor tersembunyi bahwa perfeksionisme Iko menyebabkan konflik internal yang nyaris membuatnya dipecat dari proyek tersebut. Bahkan, cedera serius yang dialaminya selama syuting hampir membuatnya harus menghentikan karirnya sebagai aktor laga. Selain tekanan di dunia profesional, kehidupan pribadi Iko juga sempat berada di titik nadir. Karena kesibukan yang luar biasa, hubungan keluarganya sempat retak dan ia menghadapi perasaan isolasi. Ketika karir mulai menanjak, tekanan mental dan fisik yang dialami membuatnya hampir menyerah pada ambisinya.
Ada momen ketika ia mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia perfilman dan kembali menjadi atlet silat biasa. Puncak konflik terjadi saat Iko menerima tawaran membintangi Wu Assassins di luar Indonesia. Di satu sisi, kesempatan ini membuka peluang karir internasional yang lebih luas. Namun di sisi lain, ia menghadapi tantangan adaptasi budaya dan bahasa, serta kritik dari sebagian penggemar yang mempertanyakan kesetiaannya pada akar seni bela diri tradisional Indonesia. Akibatnya, reputasi Iko sempat dipertaruhkan oleh rumor dan kontroversi yang beredar. Namun, dengan keteguhan dan kerja keras, ia mampu mengatasi badai itu. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar aktor laga, tetapi juga duta budaya yang berhasil membawa silat ke panggung dunia tanpa kehilangan esensi aslinya. Perjalanan Iko Uwais adalah kisah tentang jatuh bangun, kegigihan, dan keberanian melawan segala rintangan. Di balik setiap tendangan dan pukulan yang kita lihat di layar, tersembunyi cerita perjuangan batin dan pengorbanan yang dalam, yang jarang terungkap ke publik. Di balik gemerlap layar dan sorotan kamera, ada kegelapan yang nyaris memadamkan api semangat Iko Uwais. Ketika karirnya mulai menanjak, tekanan yang datang tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Sebuah kenyataan pahit terungkap bahwa kesuksesan bukanlah jaminan kebahagiaan, bahkan bisa menjadi beban yang sangat berat. Dalam sebuah wawancara langka yang hampir tidak pernah dipublikasikan luas, Iko pernah mengungkapkan betapa beratnya tekanan yang ia rasakan saat syuting The Raid 2. Ia berkata, banyak yang mengira ini hanya soal latihan dan adegan laga. Tapi nyatanya, saya berjuang dengan rasa sakit fisik dan mental yang luar biasa. Ada saat saya merasa seperti kehilangan diri sendiri. Pernyataan ini membuka tabir yang selama ini tertutup rapat oleh image bintang laga yang kuat dan tak terkalahkan. Lebih mengejutkan lagi, kabar tentang konflik internal dengan kru film ternyata bukan sekadar rumor. Beberapa sumber yang dekat dengan produksi menyebutkan bahwa ketegangan antara Iko dan beberapa anggota tim koreografi mencapai puncaknya saat proses syuting. Perfeksionisme Iko yang tinggi dianggap menyulitkan kerjasama dan menciptakan suasana yang tegang. Ada yang menyebutkan bahwa hampir terjadi pemecatan, namun akhirnya diredam demi kelancaran produksi. Konflik ini juga berdampak pada kesehatan mental Iko. Ia sempat mengalami depresi ringan yang membuatnya mempertanyakan pilihannya di dunia hiburan. Bahkan di titik tertentu, Iko sempat menyembunyikan kondisinya dari keluarga dan publik karena takut dianggap lemah. Di tengah sorotan dan ekspektasi tinggi, ia berjuang sendiri menghadapi tekanan yang sangat besar. Selain itu, tekanan menjaga citra sebagai ikon bela diri Indonesia membuatnya harus menolak banyak tawaran yang dianggap tidak sesuai dengan nilai yang ia pegang. Pilihan ini membuatnya kehilangan peluang besar di dunia perfilman internasional yang lebih menggiurkan secara finansial. Sebuah pengorbanan yang tidak banyak diketahui orang. Respons media dan publik pun beragam. Sementara sebagian besar mengagumi dedikasi dan profesionalismenya, ada juga yang mempertanyakan sikap keras kepala dan konflik yang mewarnai perjalanan karirnya. Namun, di balik semua kontroversi itu, Iko tetap menjadi sosok yang dihormati sebagai pionir yang membawa seni silat Indonesia mendunia. Kini, setelah melewati berbagai badai, Iko Uwais tampil lebih kuat dan bijaksana. Rahasia dan luka lama itu tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi pelajaran berharga yang memperkaya perjalanan hidup dan karirnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik layar kemewahan dan ketenaran, ada perjuangan manusiawi yang penuh liku dan emosi yang dalam. Iko Uwais bukan hanya sekadar aktor laga biasa. Ia adalah duta budaya Indonesia yang membawa seni silat ke panggung dunia dengan cara yang autentik dan membanggakan. Dari sudut pandang channel Rahasia Selebriti, Iko adalah contoh langka seorang seniman bela diri yang tidak terjebak pada kemewahan dan popularitas semata, tapi tetap teguh pada akar dan nilai-nilai budaya yang ia junjung tinggi. Kanal kami melihat perjalanan Iko sebagai gambaran nyata bagaimana seseorang bisa mengatasi tekanan besar industri hiburan internasional tanpa kehilangan jati diri. Meski diwarnai kontroversi dan konflik internal, hal tersebut justru memperlihatkan sisi manusiawi Iko bukan sosok sempurna yang tanpa celah, melainkan pribadi yang berjuang keras dan belajar dari setiap kegagalan. Bagi kami, Iko Uwais adalah inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya yang ingin mengangkat seni dan budaya negeri ke ranah global. Dedikasinya membuktikan bahwa kesuksesan bukan sekadar soal popularitas, tapi juga soal keberanian untuk berpegang pada prinsip dan berjuang keras di tengah badai. Namun, kami juga mengajak penonton untuk tidak hanya melihat sisi gemilang Iko. Ada sisi lain yang harus kita apresiasi, yakni perjuangan batin yang dialaminya. Tidak mudah menjadi ikon internasional sekaligus penjaga tradisi, dan itu adalah cerita yang layak diketahui dan dihargai. Kami ingin tahu, bagaimana pendapat kalian? Apakah Iko Uwais adalah panutan sejati bagi para aktor laga?
Ataukah ada kontroversi dan konflik di balik layar yang membuat kalian ragu? Bagaimana menurut kalian pengaruh Iko terhadap perfilman laga Indonesia dan dunia? Mari berdiskusi dan bagikan pendapat kalian, karena kisah seperti Iko Uwais bukan hanya tentang hiburan, tapi juga tentang warisan budaya dan perjuangan manusia di balik layar. Beberapa cerita memang seharusnya tetap tersembunyi, namun kini Anda telah mengetahui rahasia yang dulu nyaris tak pernah terungkap. Kisah Iko Uwais bukan hanya tentang seorang aktor laga yang memukau dunia dengan jurus-jurus silatnya, tapi juga tentang perjalanan panjang penuh liku, pengorbanan, dan perjuangan batin yang jarang diketahui. Warisan yang ditinggalkan Iko tak sekadar film-film aksi yang menegangkan, melainkan juga semangat untuk menjaga budaya asli Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Ia telah membuka jalan bagi para seniman bela diri lain agar seni mereka diapresiasi dan dihormati dunia internasional. Kenangan akan perjuangannya akan terus hidup dalam setiap adegan laga yang ia tampilkan, mengingatkan kita bahwa di balik setiap pahlawan layar lebar, ada manusia yang berjuang tanpa henti, menghadapi rintangan dan konflik yang tak terlihat oleh mata penonton. Kini, kita bisa merasakan bahwa kisah Iko Uwais bukan hanya tentang keberhasilan, tapi juga tentang sebuah perjalanan jiwa yang mendalam, yang memberi arti lebih pada setiap tendangan dan pukulan yang ia tampilkan. Ia bukan hanya ikon laga, tapi juga simbol dari keteguhan hati dan cinta pada budaya. Sebuah warisan yang tak lekang oleh waktu, yang akan terus menginspirasi generasi berikutnya. Sebuah cerita yang mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui banyak orang, tapi kini menjadi bagian dari kita semua.